Kalau proses itu sudah dilakukan Bapak Ibu, maka tahapan berikutnya Bapak Ibu bisa menyusun atau merencanakan modul ajarnya. Ya, ibarat kata pepatah tadi yang saya sampaikan, tak kenal maka tak sayang, maka sebelum menyusun konsep modul ajar, Bapak Ibu harus tahu dulu modul ajar itu apa. Jadi Bapak Ibu guru hebat, modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Berikutnya, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, yang keempat, Bapak Ibu, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, ketika mengembangkan modul ajar, Bapak Ibu juga boleh kok, misalnya untuk layoutnya, itu Bapak Ibu modifikasi boleh. Tetapi jangan lupa, konsep atau komponen inti dari modul ajar itu harus ada. Ini nanti yang akan kita tampilkan. Ya, perlu Bapak Ibu pahami juga dalam implementasi kurikulum Merdeka, modul itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah modul ajar untuk pembelajaran intrakurikuler, lalu yang kedua adalah modul proyek. Nah, modul proyek ini nanti ada pada bahasan untuk sesi keempat sepertinya dalam diklat ini. Nanti akan dibahas, dikaji lebih mendalam. Karena apa Bapak Ibu guru hebat? Modul proyek itu pembahasannya juga sangat banyak sekali. Dari konsepnya, lalu dari elemen, sub-elemennya, kemudian pembagian waktunya, menentukan tema proyeknya itu apa, pelaksanaannya, sampai dengan evaluasinya. Sehingga dibuatkan sesi sendiri dari diklat ini. Nah, lalu Bapak Ibu, di modul ajar, Bapak Ibu jangan lupa, karena sasarannya adalah profil pelajar Pancasila, maka di situ Bapak Ibu pun mencantumkan profil pelajar Pancasila mana yang akan dimasukkan pada modul ajar tersebut. Nah, lalu yang perlu Bapak Ibu ketahui, dalam setiap satu proses pembelajaran itu tidak harus Bapak Ibu enam-enamnya itu, 6 dari profil pelajar Pancasila itu harus dimasukkan. Tidak harus 6 dimensi itu dimasukkan semua, tetapi disesuaikan dengan konteks materi yang akan dipelajari atau dikaji. Bisa jadi pada proses pembelajaran yang pertama itu Bapak Ibu sudah menganalisis, oh ini yang bisa dimunculkan hanya gotong royong dan bernalar kritis. Tetapi di yang kedua mungkin bisa ditambah lagi, ada bernalar kritis, ada bergotong royong, lalu juga ada misalnya sifat-sifat mandiri yang harus ditanamkan di dalamnya. Jadi kan ada 6 dimensi, itu tidak harus Bapak Ibu dimunculkan semua. Tapi bisa jadi Bapak Ibu pertimbangkan kok sepertinya hanya bernalar kritis saja yang bisa muncul, ya tidak apa-apa kalau cuma hanya satu. Jadi tidak harus 6-6-nya ada. Tetapi kalau 6-6-nya itu kebetulan bisa Bapak Ibu masukkan semuanya, ya tidak apa-apa Bapak Ibu masukkan. Jadi semuanya tergantung dari kebutuhan, karakteristik peserta didik, dan juga konteks materinya. Ya. Oke, next berikutnya Mas Yuda. Ya. Ini Bapak Ibu untuk komponen modul ajar yang harus ada, walaupun Bapak Ibu boleh menambahkan, tetapi Bapak Ibu perlu cermati 3 komponen ini harus ada. Yang pertama adalah informasi umum, berisi identitas sekolah dan sebagainya. Lalu ada komponen inti dari tujuan pembelajaran, proses pembelajarannya sampai asesmennya. Lalu yang ketiga adalah lampiran. Nah, lampiran ini Bapak Ibu yang seringkali ketika saya menguji UKIN ya Bapak Ibu, baik itu yang Dajab, Prajab,
ketika saya cermati termasuk di sekolah itu seringkali yang terlupa adalah tidak mencantumkan glosarium Bapak Ibu. Padahal glosarium ini sangat penting. Mengapa? Karena istilah-istilah yang ada pada suatu mapel itu kan belum tentu semua orang tahu Bapak Ibu. Maka itu pentingnya dituliskan di glosarium, termasuk juga daftar pustaka yang menjadi acuan atau rujukan dari Bapak Ibu ketika menyusun atau mengembangkan modul ajar, itu pun juga harus Bapak Ibu guru hebat cantumkan di dalamnya. Ya, oke, next berikutnya Mas Yuda. Ya, pengembangan modul ajar Bapak Ibu. Jadi dalam pengembangannya Bapak Ibu guru hebat, guru dalam satuan pendidikan itu diberi kebebasan tadi yang saya sampaikan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan, kemudian menjadi dasar dalam proses penyusunan, lalu komponen modul ajar dalam panduan yang dibutuhkan, lalu komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu guru hebat bahwa ketika Bapak Ibu guru hebat itu menyusun atau mengembangkan modul ajar, bisa jadi kan di sekolah Bapak Ibu ada kekhususan ya, seperti tadi sekolah Islam terpadu tadi ada kekhususan, itu boleh Bapak Ibu tambahkan. Karena memang ada kebutuhan untuk mencantumkan di dalamnya. Oke, next berikutnya Mas Yuda. Ya, ini slide yang terakhir sebelum selesai. Jadi ada strateginya Bapak Ibu guru hebat. Strategi untuk menyusun modul ajar, yang pertama itu modul ajar dikembangkan dasarnya harus dari CP, TP, ATP sesuai mapel. Lalu yang kedua, jangan lupa memasukkan 3 komponen dari modul ajar, informasi umum, komponen inti, dan juga lampiran. Lalu yang ketiga, modul ajar dikembangkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan dari siswa. Yang keempat, desain dan layout dari modul ajar merupakan kreativitas dari masing-masing guru. Dan yang kelima, Bapak Ibu guru hebat, pengembangan modul ajar ada pada tingkat satuan pendidikan. Ya,